Selamat datang kamu semua kembali di Pele Boys. Di kumpul adat kali ini mungkin awalnya saya terinspirasi lihat podcastnya Om Deddy ya, dengan Bang Gema dan yang lainnya terkait alien ya teman-teman. Ya, ini menjadi satu inspirasi untuk uh, pembahasan alien ini yang akan saya bahas di sini ya. Oke, mungkin kita mulai saja. Jadi ada pertanyaan ya, apakah alien itu benar-benar ada? Kejadian Roswell yang cukup terkenal ya teman-teman. Adapun drone misterius yang muncul beberapa tahun yang lalu ya, yang tanda kutip dibilangnya itu adalah drone. Mungkin kalau kamu belum paham bisa nonton podcastnya Om Deddy dulu ya, yang terkait alien itu cukup menarik ya teman-teman. Jadi kamu coba bayangkan bagaimana kalau selama ini kita memang tidak sendiri di alam semesta ini ya. Pertanyaan ini memang sudah menghantui manusia selama puluhan tahun, jelas sudah lama sekali ya. Ada yang yakin alien itu benar-benar ada ya. Ada yang juga menganggap semua itu hanya teori konspirasi. Kamu bayangkan saja, ada yang bilang bumi itu bulat, bumi itu datar, ada yang atlas kemarin, cukup menarik juga ya. Tapi bagaimana jika beberapa kejadian dunia ini memang sulit untuk dijelaskan? Secara teori belum bisa dijelaskan juga ya. Hari ini kita akan membahas beberapa misteri yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan ya. Mari kita mulai dari pertanyaan yang paling sederhana, apakah alien itu ada ya? Menurut kamu sendiri bagaimana ya? Kalau melihat luasnya alam semesta ya, kamu semua, pertanyaan ini memang sulit dijawab karena para ilmuwan yang sudah pakar-pakar di sana itu memperkirakan kalau ada ratusan miliar galaksi, dan di setiap galaksinya minta maaf, terdapat miliar bintang ya teman-teman. Kamu bayangkan saja, dunia yang seluas itu, bumi Bima Sakti yang seluas itu pun belum ada apa-apanya, hanya debu ya teman-teman. Bahkan banyak diantaranya memiliki planet yang mengelilinginya. Ada yang menemukan kelayakan hidup yang seperti di bumi juga ya teman-teman. Secara statistik rasanya aneh memang jika hanya bumi yang memiliki kehidupannya sedengan hal yang seluas ini ya teman-teman. Namun sampai hari ini memang belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan bahwa makhluk luar angkasa pernah mengunjungi bumi. Ya, mungkin ada beberapa cerita Anunnaki dan piramid mungkin dan yang sebagainya ya teman-teman. Kita bahas itu di nanti. Jadi kemungkinan adanya kehidupan di luar sana memanglah besar, tapi bukti bahwa mereka pernah datang ke sini masih menjadi misteri sampai sekarang ya teman-teman. Jadi masih banyak perdebatan. Kalau kita mendengar di podcastnya Om Deddy itu kayak hal yang sangat gila sekali kalau saya boleh bilang ya. Tapi kalau dipikir-pikir masuk akal juga ya, cukup menarik untuk dibahas. Nah, kalau membahas alien rasanya memang tidak lengkap tanpa membicarakan Roswell ya teman-teman. Roswell ini menjadi cikal bakal ya kalau saya boleh bilang kejadian alien-alien ini. Pada tahun 1947 di daerah Roswell ya, New Mexico, Amerika Serikat, ditemukan benda misterius yang jatuh dari langit ya. Awalnya muncul laporan bahwa pihak militer berhasil menemukan sebuah flying disc, atau mungkin kita bilangnya itu piring terbang ya. Namun, di sini kejanggalannya. Namun, pernyataan itu di surat kabar tiba-tiba berubah ya, di koran-koran itu langsung berubah. Langsung militer mengatakan benda tersebut itu hanya balon cuaca. Perubahan penjelasan yang sangat cepat ini yang membuat banyak orang mulai curiga. Apalagi padahal di sana itu saksi mata itu banyak teman-teman, mengaku melihat puing-puing yang aneh, dan bukan hanya satu dua orang. Kalau di podcastnya Om Deddy, Kapten Gema pernah ke sana dan dia cerita dari kakeknya kalau memang hanya beberapa mil saja katanya. Ada juga cerita tentang dugaan tubuh makhluk asing yang katanya diamankan secara rahasia. Meski demikian, sampai sekarang tidak ada bukti resmi yang membenarkan cerita tersebut ya teman-teman. Pemerintah Amerika sendiri menjelaskan bahwa benda itu merupakan bagian dari proyek militer rahasia bernama Project Mogul, sebuah
program untuk mendeteksi uji coba nuklir Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Nah itu kalau orang yang awalnya berpikir itu alien, tiba-tiba mendengar seperti ini pun kelihatannya wah sayang sekali ya, wah mengecewakan sekali. Tapi terlalu banyak yang janggal ya teman-teman, karena bagi sebagian orang jawaban itu justru menimbulkan pertanyaan baru. Mengapa informasi awal bisa berbeda ya? Yang awalnya itu piring terbang dong bilang, terus di surat kabar tiba-tiba besoknya itu bilang kalau itu hanya balon cuaca. Apakah memang hanya kesalahan komunikasi atau ada sesuatu yang sengaja memang disembunyikan ya? Lalu di podcastnya Om Deddy juga Kapten Gemma, ketika saya kurang tahu itu naik pesawat atau tidak, tapi pada tahun 2024 itu dia pernah menceritakan kalau ada yang katanya drone itu ada 4 titik ya teman-teman, ada tiga titik kalau nggak salah, 3 titik, dan di situ pemerintah setempat itu bilang itu hanya drone. Itu yang dikabarkan oleh pemerintah ya. Cuman masyarakat banyak itu melihat kalau di situ itu bukan drone lah. Itu bisa dilihat, ada yang bahkan merekamnya juga ya teman-teman. Kalau Kapten Gema bilang sangat tidak mungkin itu drone, sangat tidak mungkin. Siapa yang berani-berani memasuki wilayah otoritas penerbangan lah kalau diceritanya. Karena begini teman-teman, kita sebagai orang awam mungkin tidak tahu ya bagaimana kalau pemerintah mungkin bilang drone, orang awam akan bilang percaya. Tapi ketika kapten atau mereka yang pakar di ahli penerbangan ini, mereka yang menerbangkan pesawat bilang itu tidak mungkin sekali kalau ada drone. Siapa yang mau main-main di jalurnya penerbangan ya? Apakah memang orang sekitar? Itu orang gila saja tuh, pasti akan dipenjara pasti. Apalagi kalau orang di lain negara malah ajak perang itu ceritanya. Bahkan dibilang kalau memasuki perbatasan masih di wilayah laut, saja itu pasti sudah membuat heboh militer di sana ya teman-teman. Nah ini dia yang bisa dibilang kejanggalan oleh Kapten Gema ya. Bahkan diceritakan kalau itu sudah ada surat terbuka ya, pertanyaan surat terbuka, dan mereka tidak bisa menjelaskan juga. Wow, merinding kan tidak? Surat terbuka dari penerbangan ya, menanyakan ke otoritas itu sebenarnya apa sih, tapi tidak ada jawaban yang pasti ya teman-teman. Intinya seperti itu. Seruput dulu. Nah beberapa video di media sosial itu memperlihatkan sebenarnya ada 3 cahaya ya. Sebenarnya kalau kita lihat itu mungkin 4 cahaya, cuman karena satunya itu pesawat terbang saja. Itu heboh sekali. Banyak orang yang menyaksikan langsung fenomena tersebut, bahkan direkam di video begitu ya teman-teman. Sebagian mengatakan itu adalah tanda kedatangan alien, sebagian lagi ada yang menganggapnya itu portal juga. Pemerintah menganggap itu drone ya. Drone apa yang besar seperti itu ya. Namun para ahli memiliki penjelasan ya yang lebih masuk akal. Itu kita berbicara, ada lagi juga fenomena pilar cahaya ya. Pilar cahaya itu dapat muncul ketika cahaya dari lampu kota atau sumber cahaya lain dipantulkan oleh kristal-kristal es kecil yang melayang di atmosfer ya teman-teman, karena kondisi udara tertentu ya. Tapi kalau kita bukannya saya membantah para ilmuwan ya, cuman kita juga sebenarnya harus melihat dari sisi orang lain juga yang pakar di bidang lainnya, kayak Kapten Gema ini ya. Karena kita punya pandangan baru, kalau tidak awalnya kita mungkin hanya iyain saja gitu ya. Tapi kenyataannya ketika Kapten Gema ini, menurut saya orang yang luar biasa loh, berani ngomong seperti itu loh ya teman-teman. Makanya menarik untuk dibahas ya. Makanya masih ada beberapa video yang membuat orang bertanya-tanya, mengapa ada yang dibilang drone itu, pilar cahaya itu, mengapa munculnya beberapa sekaligus. Itu kan setelah dari Amerika, kalau saya tidak salah itu diceritakan larinya ke Iran, ke Cina juga gitu ya. Dan mengapa bentuknya tampak sangat sempurna ya. Memang kita di zaman AI ya teman-teman, tapi kayaknya ada yang salah deh, itu ada yang aneh deh di situ, karena memang orang-orang lihat semua kok bikin heboh juga kok. Kapten yang bilang begitu ya.
Sebagian bisa dijelaskan oleh perubahan posisi pengamat cahaya angin serta pergerakan lapisan kristalis udara. Namun tentu saja tidak semua orang menerima penjelasan tersebut. Dan ada yang menarik juga di podcastnya Om Deddy itu, di situ menyebutkan kalau salah satu hubungan dengan yang kita sebut alien ini ya teman-teman, disebutkan di situ ada ketindihan juga termasuk salah satunya makhluk astral. Itu juga disebutkan kalau juga dalam bentuk-bentuk seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau dicerita dari pengalaman, teman-teman mungkin sudah tahu ya kalau saya cukup sering ketindihan ya teman-teman. Saya ada sedikit cerita ya, karena dalam podcast tersebut tadi dibilang ketindihan itu termasuk hubungannya dengan alien ya teman-teman. Ini saya bisa cerita juga dulu ketika saya kuliah ya teman-teman, itu saya merinding saya cukup sering ketindihan. Bolehlah lihat saya video sebelumnya, cukup sering ketindihan, dan dimana ada salah satu salah satu ketindihan tersebut memang ketika saya bangun malam itu memang saya melihat di dinding ya, di dinding itu kayak ada tulisan-tulisan acak. Hurufnya itu saya agak lupa ya seperti apa, tapi yang saya maksud tulisan acak kan nonton Transformers lah ya, seperti itulah Sam Witwicky yang dicari isi kepalanya kurang lebih acak seperti itu. Saya tidak terlalu ingat apakah itu abjad A B C D atau seaneh yang alien itu, saya agak lupa ya. Seingat saya tuh A B C D gitu ya teman-teman, dan bentuknya acak ya. Tapi kalau saya memang itu hanya cocok logikan aja ya, tapi kalau saya mungkin berpikir itu mungkin karena habis tidur mungkin ya, habis tidur itu kalau tiba-tiba bangun itu kepala sakit loh teman-teman. Makanya kalau saya berpikir waktu itu, dan mungkin sekarang saya masih berpikir kalau itu seperti ya masa transisi bangun aja lah mungkin ya, seperti itu. Nah, tapi kalau dipikir-pikir lagi ya teman-teman, yang membuat topik alien ini selalu menarik bukan hanya soal makhluk luar angkasanya ya, tapi karena manusia memang selalu penasaran ya tentang sesuatu yang belum bisa dijelaskan. Makanya Kapten Gema itu selalu bilang saya selalu skeptik ya teman-teman. Wow, setiap ada cahaya aneh di langit langsung dikaitkan dengan UFO, langsung dikaitkan dengan hal-hal misterius. Setiap ada suara-suara misterius itu langsung dikaitkan dengan suara-suara aneh, makhluk misterius juga langsung dianggap berasal dari luar angkasa. Kita juga memang harus pahami itu juga ya. Tapi karena hal ini memang ada perdebatan juga lah, padahal belum tentu demikian ya. Di sisi lain tidak adanya bukti juga bukan berarti kemungkinan itu mustahil ya teman-teman. Ada mungkin yang mereka meneliti, ada yang memang mereka pengalaman, mungkin ada yang juga memang di sisi lain memang hanya halu mungkin ya. Sains pun terus berkembang ya teman-teman, teknologi teleskop pun semakin canggih, bahkan hingga sekarang para ilmuwan masih terus mencari tanda-tanda kehidupan di planet lain. Jadi teman-teman, pertanyaannya menurut kamu semua, apakah alien itu benar-benar ada? Kalau saya dari pribadi ya saya tidak tahu ya teman-teman, tapi dunia ini sangat luas ya, kita tidak tahu seperti apa, dan mungkin ada yang saya percayai ya, apapun itu ya, entah alien atau apa, banyak hal yang perlu diungkap juga lah dengan pemerintah. Mungkin mereka juga menutupi supaya tidak menimbulkan kepanikan juga mungkin ya teman-teman. Apapun itulah ya, makanya orang malah berkonspirasi liar seperti ini ya. Tetapi satu hal yang pasti, alam semesta itu terlalu luas untuk berhenti membuat kita penasaran ya teman-teman. Nah, sekarang gilirannya kami ya. Menurut kalian apakah kejadian Roswell itu memang menyimpan rahasia besar? Apakah fenomena drone yang Kapten Gema sebut di 2024 itu betul apa adanya ya, atau justru ada sesuatu yang belum kita ketahui memang?
tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Siapa tahu justru kamu teori yang membuat kita semua berpikir dua kali ya teman-teman. Itu saja untuk video kali ini. Masih banyak sekali kalau kita bahas terkait hal-hal misteri seperti ini ya teman-teman, dan semoga ini bisa menjadi penghubung ya. Saya juga bingung ya kalau kebenarannya terkuak ini apakah akan aman atau seperti apa. Apakah kita hanya sudah mengikuti alur saja, tidak usah mencari tahu apa yang ya seperti itu ya teman-teman. Yang saya sebut semoga kita semua aman saja lah ya. Itu saja video pembahasan kali ini. Jumpa lagi di Kumpul Adat berikutnya. Saya ucapkan terima kasih, sekian dan